Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan bacakan sebuah berita dari wartaekonomi.co.id dengan judul Wacana Masa Jabatan Kades Santar di Penolakan. Elit Megawati disorot tajam, jangan-jangan alasannya. Warta Ekonomi Jakarta. Politikus Partai Demokrat Benny Kaharman menyorot tajam wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa alias Kades. Dirinya keheranan dan mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah janggal. Bahkan dirinya bertanya-tanya apakah memang Budiman Sujatmiko meminta hal tersebut kepada Joko Widodo alias Jokowi. Politikus PDI Perjuangan itu sendiri diketahui merupakan ketua panitia khusus rancang undang-undang desa. Jika benar hal tersebut, dirinya justru semakin berkebingungan dengan alasan perpanjangan masa jabatan Kades tersebut. Apa benar Mas Budiman Sujatmiko minta Presiden perpanjang masa jabatan Kades 9 tahun? Untuk apa? Ujar Benny dikutip dari cuitannya di Twitter Selasa 24 Januari 2023. Lalu Benny kembali melontarkan pertanyaan apakah alasan Budiman mengusulkan perpanjangan masa jabatan Kades sama dengan alasan perpanjangan masa jabatan Presiden. Jangan-jangan alasan sama dipakai untuk perpanjang masa jabatan Presiden. Minta pemilu ditunda. Kalau bisa janganlah. Nanti demokrasi yang kita perjuangkan rusak berantakan. Salam hangat, pintanya. Diketahui sebelumnya wacana itu mulanya berhembus setelah adanya demonstrasi oleh Kades dari berbagai daerah di kantor DPR RI Selasa 17 Januari 2023. DPR dan Presiden diketahui menyetujui usulan itu. Budiman sendiri menyampaikan Presiden Jokowi sepakat karena usulan itu masuk akal. Ya. Wacana perpanjangan masa jabatan Kades ya yang awalnya dari 5 tahun terus berubah menjadi 6 tahun. Terus kembali sekarang berubah menuntut ya para Kades Indonesia menuntut 9 tahun ya. Ini sudah di luar kewarasan sebenarnya. Seolah-olah ingin melanggengkan seorang untuk menduduki suatu jabatan. Bayangkan seandainya usulan ini disetujui ya. Satu periode itu 9 tahun. Seorang Kades bisa dipilih selama 3 kali, berbeda halnya dengan kepala negara dan presiden ataupun gubernur maupun bupati hanya boleh dipilih selama 2 kali. Seandainya satu orang bisa memimpin selama 3 periode, artinya seseorang bisa memimpin suatu desa itu selama 27 tahun. Bayangkan, itu adalah hampir setengah dari hidupnya dihabiskan untuk menjadi seorang kepala desa. Ini kan menutup peluang terjadinya regenerasi, menutup peluang bagi putra-putri terbaik bangsa ini yang ingin mengabdikan diri sebagai kepala desa. Artinya seandainya sekarang dia tidak terpilih, maka besar kemungkinan dia akan terpilih lagi 27 tahun yang akan datang. Itu artinya sudah tidak memungkinkan. Nah, kan ini tidak baik bagi alam demokrasi. Alasan dari tuntutannya adalah ya alasan klasik. Apa alasan klasiknya? Ya 6 tahun tidak maksimal ya. 6 tahun tidak maksimal. 6 tahun tidak maksimal untuk pengurus desa sehingga perlu diperpanjang 3 tahun lagi sehingga muncullah angka 9 tahun. Tentu ini adalah kondisi tidak normal dan isu ini muncul tiba-tiba. Ya, muncul tiba-tiba para ribuan Kades dari seluruh Indonesia kumpul di depan anggota kantor DPR menyuarakan aksinya, menyuarakan aspirasinya agar keinginannya bisa terwujud. Akan tapi tidak semua Kades setuju dengan wacana ini. Beberapa kepala desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak sepaham dengan apa yang diinginkan oleh para Kades pada umumnya, yang dimana mereka menolak
usulan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Katanya 6 tahun yang sekarang sudah cukup untuk menjaga iklim demokrasi tetap stabil di daerah kita, di suatu daerah. Akan tapi yang sangat disayangkan bahwa yang Budiman Sujatmiko ya selaku ketua perancang undang-undang desa ini, beliaulah yang mengusulkan agar agar masa jabatan kades itu diperpanjang menjadi 9 tahun. Sungguh ini adalah suatu yang aneh, suatu yang berada di luar nalar. Padahal kita ketahui bersama bahwa Budiman Sujatmiko ini merupakan seorang aktivis, ya, seorang aktivis 98 yang turut menumbangkan Soeharto pada 98 yang lalu agar turun dari jabatannya karena sudah menjabat terlalu lama. Tetapi sekali ini aneh sekali, justru dia yang mengusulkan, ya, dia mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo. Ada apa di balik sebuah ini? Tidak mungkin, tidak ada makan siang yang gratis, ya, tidak ada makan siang yang gratis. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Mungkinkah ini ada kaitannya dengan isu 3 periode yang tidak henti-hentinya digembar-gemborkan di hadapan publik pada hari ini, yang beberapa waktu yang lalu sempat meredam, akan tapi akhir-akhir ini muncul. Padahal Presiden Jokowi sudah dengan bukan disindir lagi, ya, tapi langsung Ibu Mega mengatakan untuk 3 periode itu no, ya, karena itu menyalahi konstitusi, dan itu disampaikan di hadapan Pak Jokowi langsung, bukan dititipkan melalui menteri atau melalui orang-orang penting lainnya. Maka Mas Budiman Sujatmiko dan para kepala desa, gunakanlah hati nuraninya, gunakanlah akal pikirannya, bahwa melanggengkan kekuasaan itu tidaklah bagus, ya. Negara ini bukan milik kita pribadi, ya. Kita berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk menduduki suatu jabatan, ya. Jangan hanya kita saja. Jabatan itu tidak kekal, saudara-saudara. Jabatan itu tidak kekal, tidak selamanya kita akan menjadi menteri, tidak selamanya akan menjadi anggota dewan, tidak selamanya akan menjadi presiden. Pasti akan ada masanya. Maka berikanlah kesempatan, ya, kepada siapapun untuk menduduki suatu jabatan. Jangan hanya kita saja yang monopoli. Bukankah kita mengambil sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan kita, salah satu tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan, yang dimana Soeharto dulu berkuasa selama 32 tahun, ya, dan itu tidak disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga pada tahun 1998 muncullah reformasi demo di mana-mana untuk menuntut agar Presiden Soeharto turun sebagai presiden. Nah, sekarang muncul wacana kades, ya, jangan minta jabatan 9 tahun. Kita demo agar Soeharto tidak bertahan lagi di masa Orde Baru, agar berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Kan tapi setelah masuk ke dalam demokrasi, justru kita tercebur lagi ke dalam lubang yang sama, ya. Lubang yang sama, cuma dalam retorika atau dalam bahasa atau dalam istilah yang berbeda. Sungguh ini sangat naif, ya, bagi kita, bagi orang cerdas, ya, sangat disayangkan sekali. Misalkan isu ini benar-benar yang menjadi pelopornya adalah Budiman Sujatmiko. Ada apa di balik semua itu? Mungkinkah akan terjadi barter politik setelah kades disetujui 3 periode, maka selanjutnya adalah presiden 3 periode, atau ditunda, atau pemilunya ditunda, ataukah bisa dengan pemilu ditunda, atau bisa dengan perpanjangan masa jabatan dengan berbagai alasan yang boleh dikatakan sebagai alasan yang mengada-ngada. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.